Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab 1 Korintus 6 ayat 12-20. Demikian firman Tuhan. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dapat dipastikan semua orang Kristen masa kini mengerti bahwa percabulan adalah dosa atau kejahatan yang sangat dikecam oleh Tuhan. Berbeda dengan jemaat mula-mula, menurut pemahaman mereka, percabulan yang dilakukan dengan perempuan-perempuan cabul di kuil-kuil berhala itu tidaklah masalah. Bahkan mereka berpikir perbuatan itu mendatangkan kebaikan, menyuburkan tanah, dan meningkatkan perkembangan ternak-ternak mereka. Disinilah Paulus mengingatkan mereka bahwa tubuh orang percaya adalah milik Kristus. Sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Allah. Jadi harus dipakai untuk memuliakan Allah. Tubuh juga adalah bait Roh Kudus dan anggota tubuh Kristus. Jadi tidak mungkin diberikan kepada pelacur ataupun perempuan-perempuan cabul. Sebab siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, maka ia menjadi satu daging dengannya. Berbeda dengan makanan, bagi Paulus semua makanan adalah halal, walaupun tidak semua berguna. Makanan adalah untuk perut dan perut adalah untuk makanan. Dua-duanya akan binasa, tapi tubuh adalah untuk Tuhan dan akan mengalami kebangkitan sama seperti Tuhan Yesus telah bangkit. Jadi untuk itulah tubuh harus tetap dijaga dan dijauhkan dari percabulan. Kepada orang Kristen masa kini, penjelasan seperti ini tentu tidak lagi baru. Namun begitu percabulan tetap saja ada. Penyebabnya bukan lagi karena pemahamannya yang salah tentang percabulan, tapi ketidakmampuan mengendalikan diri. Ditambah lagi kemajuan teknologi, terkhusus teknologi informasi, menjadi semacam akselerasi untuk melakukan kejahatan ini. Komunikasi yang mudah, bebas dan terjangkau ke seluruh dunia, seperti gerbang yang terbuka lebar bagi setiap pelakunya. Untuk itulah diperlukan pengendalian diri terhadap teknologi, sebab walaupun teknologi sangat banyak menolong kita dalam kehidupan sehari-hari, karena semua pekerjaan menjadi lebih mudah, tetapi ada sisi buruk yang tidak terelakkan jika tidak mampu mengendalikannya, seperti perbuatan percabulan yang bukan hanya merusak tubuh yang adalah milik Kristus, tetapi juga bisa mengacau balaukan kehidupan rumah tangga dan perceraian pun bisa menjadi sangat mungkin terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin saudara-saudara berpikir, saya kan tidak melakukan percabulan dengan perempuan-perempuan cabul. Saya hanya melihat-lihat saja. Tapi ingatlah, itu juga termasuk ke dalam jenis percabulan atau perzinahan. Jika hal itu melekat pada pikiran. Yesus pernah berkata, barang siapa yang hatinya melekat pada perempuan, tentu perempuan yang bukan istrinya, ia sudah berzina. Artinya perzinahan menurut Yesus bukan hanya karena adanya hubungan seksual secara fisik, tetapi jika itu terjadi dalam alam pikiran saja pun sudah termasuk ke dalam perzinahan
yang sejenis dengan percabulan. Jadi berhentilah melihat-lihat saja pun atau berkunjung ke situs-situs yang mengarah ke situ. Jadi bukan hanya tubuh yang bisa menjadi satu daging dengan perempuan cabul, tapi pemikiran juga bisa menjadi satu dengan pemikiran-pemikiran cabul yang timbul dari melihat-lihat atau menikmati gambar-gambar atau video-video cabul. Dan ingatlah juga bahwa pemikiran kita adalah milik Kristus Yesus. Jadi hendaklah pikiran kita juga ditujukan kepada Kristus untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Pakailah waktu yang ada untuk berdoa dan banyak bekerja, supaya waktu yang ada tidak habis dengan sia-sia, dan supaya dijauhkan dari segala macam pencobaan, termasuk percabulan. Gunakanlah teknologi untuk menolong atau mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita. Tentunya pekerjaan yang baik dan berguna. Amin.